Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa insya Allah merayakan Idul Adha di tahun ini. Ibadah yang erat kaitannya dengan kisah perjuangan Ibrahim alaihissalam. Yang kisah-kisah lainnya juga dimuat dalam Al-Quran yang sangat tepat kita jadikan pelajaran bagi kita semua. Betapa berat ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang terpaksa berselisih paham dengan ayahandanya, dibakar hidup-hidup, kemudian berpisah dengan keluarganya, harus menyembelih anak sematawayang yang sangat ia sayang. Namun dengan asas iman, tulus, ikhlas, taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya lolos dan lulus dalam melewati berbagai ujian dan cobaan tersebut. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim alaihissalam tersebut? Pelajaran yang pertama adalah pendekatan diri demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban diambil dari bahasa Arab yaitu qoruba yaqrubu kurban, kurbanan. Artinya dekat. Di samping itu, arti kata kurban berarti juga hewan sembelihan yang semakna dengan udliyah. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan sebagaimana usaha Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari perenungan siapa yang patut disembah, karena pada masa itu orang-orang menyembah berhala, tapi pikirannya tidak bisa menerimanya. Lalu terlintas dalam pikirannya, apakah Tuhan itu bintang? Apakah bulan atau matahari? Ketiga planet ini tidak bisa diterimanya juga, karena ketiganya terkadang ada, terkadang muncul, dan terkadang juga menghilang. Ia menginginkan Tuhan yang senantiasa hadir di pikirannya, hadir di hatinya, dan hadir dalam setiap perbuatannya. Akhirnya dalam pencariannya itu kemudian ia menemukan bahwa tak lain tak bukan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keniscayaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Hubbillah atau cinta kepada Tuhan mendorong dan memotivasi individu untuk beramal dan berkorban untuk meraih cinta dan selalu dalam keasyikan bercinta dengan Tuhannya, sehingga membuatnya lupa pada yang lainnya. Seorang yang asyik dalam cinta ilahi ini senantiasa memperoleh kebahagiaan, ketenangan, dan kemenangan. Pembelajaran yang selanjutnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengorbanan demi cita-cita yang luhur. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang baru dilahirkan ke suatu tempat yang sangat tandus. Secara naluri kebapaan tidak sampai hati untuk mencampakkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada hewan yang bisa diperah susunya, dan bahkan tidak ada seorang manusia pun yang bisa dimintakan pertolongannya di sana. Menghadapi pengorbanan, Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian berdoa dan menyerahkan urusannya kepada Allah sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya. Ibrahim alaihissalam berkeinginan lembah Mekah itu menjadi aman dan subur. Pada ayat itu, kata aman didahulukan. Lalu disebutkan rezeki buah-buahan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman
adalah pondasi bagi kemakmuran sebuah bangsa. Untuk mencapai cita-cita itu, Ibrahim kemudian bersedia berkorban, meletakkan istri dan anaknya yang masih bayi di lembah yang gersang itu, lalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir, yakni terkait dengan kurban, yakni kurban sebagai realisasi keadilan sosial. Idul Adha yang lazim dinamai juga Idul Kurban mengandung konotasi pemaknaan dimensi sosial. Pemaknaan ini tergambar dari komponen pembagian hasil penyembelihan hewan kurban kepada fakir miskin. Di sini ditujukan untuk menimbulkan nuansa yang egaliter dalam masyarakat. Sayangnya, pesan ini tidak banyak dipikirkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Padahal, seperti halnya daging kurban, kebaikan adalah sesuatu yang dapat kita tularkan dan disebarkan. Kebanyakan kaum muslimin hanya terpaku pada pemberdayaan keimanan diri sendiri, menjadi orang yang paling baik daripada orang lain, itu menjadi prioritas utama. Tapi lupa bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan dengan demikian juga pemberdayaan masyarakat itu menjadi kata kuncinya. Banyak sekali saudara kita yang kurang beruntung, ya, kesulitan mencari pekerjaan, dihantui kecemasan. Maka di hari Idul Kurban ini, Idul Adha ini, kepedulian kita kepada sesama sebaiknya tidak terbatas hanya pada pembagian daging kurban saja, tapi lebih dari itu, yakni senantiasa ada kepedulian kepada sesama, misalnya mencarikan jalan keluar kepada saudara yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian nampaknya ketiga poin pembelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat patut untuk kita teladani bersama. Terlebih lagi, kisah itu kemudian dikaitkan dengan Idul Adha, salah satu hari suci bagi umat muslim yang kita akan rayakan sejenak lagi. Alhamdulillah, itu yang mungkin kiranya bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.